Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik pendekatan kebutuhan sosial dalam perencanaan pendidikan. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Tony Heliana Matera di Batulis. Saya Indiani Adam Salimau. Saya Anderson Inope. Dan saya Rias Heragati. Topik pendekatan kebutuhan sosial dalam perencanaan pendidikan. 1. Pendahuluan. Perencanaan pendidikan merupakan proses yang sangat penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam perencanaan pendidikan adalah pendekatan kebutuhan sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan program pendidikan. 2. Konsep kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial masuk yang berhubungan dengan kesejahteraan individu dan masyarakat. Menurut Maslow, kebutuhan sosial termasuk dalam hierarki kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan akan memiliki dan interaksi sosial. Dalam konteks pendidikan, kebutuhan sosial mencakup 3 hal. Yang pertama, keterampilan sosial, kemampuan individu untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dalam masyarakat. Yang kedua, pendidikan yang relevan, kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Yang ketiga, akses pendidikan, kemudahan akses bagi semua lapisan masyarakat termasuk kelompok marginal. Pentingnya pendekatan kebutuhan sosial dalam perencanaan pendidikan. A. Memahami konteks sosial. Pendekatan kebutuhan sosial membantu perencanaan pendidikan untuk memahami konteks sosial di mana pendidikan berlangsung. Dengan menganalisis kebutuhan sosial, perencanaan dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan dan peluang yang ada di masyarakat. B. Meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial, pendidikan yang diberikan dapat lebih relevan dan bermanfaat bagi siswa. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk memahami tantangan di dunia nyata. C. Mengurangi kesenjangan sosial. Pendekatan ini juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, terutama yang terpinggirkan, mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan yang berkualitas. 4. Langkah-langkah implementasi pendekatan kebutuhan sosial. A. Penelitian dan pengumpulan data. Langkah pertama dalam mengimplementasikan pendekatan kebutuhan sosial adalah melakukan penelitian untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara, atau diskusi kelompok yang terfokuskan pemangku kepentingan. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, siswa, dan anggota masyarakat sangat penting dalam proses perencanaan. Kolaborasi ini akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang kebutuhan pendidikan. C. Pengembangan kurikulum. Berdasarkan hasil peneliti dan masukan dari pemangku kepentingan, kurikulum dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang telah diidentifikasikan. Kurikulum ini harus fleksibel untuk mendapatkan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Kesimpulan, pendekatan kebutuhan sosial dalam perencanaan pendidikan sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan sosial, pendidikan dapat berperan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan individu untuk masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi para perencana pendidik untuk mengintegrasikan pendekatan ini dalam setiap fase perencanaan dan implementasi program pendidikan. Yang hasil presentasi kami. Salam.